Belum. Itu ada tukang bubur ya itu ya. Di rumah siapa ada tukang bubur ya? Baik, coba lihat di kiri atas ada bacaan recording nggak di tampilan kalian? Ada recording nggak? Ya, ada Pak. Ada Pak. Ya, ada Pak. Ada. Berarti sudah mulai direkam ya. Ya, Pak. Biar tidak mengganggu, mohon mic-nya di nonaktifkan dulu ya, di mute ya. Yang sebelah kiri bawah ya, itu ada gambar mic, kalian klik ya, sampai ada gambar di silang gitu ya. Nah, tolong di mute ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan diaktifkan lagi ya. Jadi tolong di mute mic-nya, biar suara-suara yang lain tidak terdengar untuk sementara. Nanti ketika ingin bertanya silakan diaktifkan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabarnya anak-anak kelas 9A, 9B? Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kalau ada yang kurang sehat, kita doakan ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebetulnya Bapak juga agak kurang sehat ya. Sudah 2 hari ya dari malam Dari malam Rabu ya. Bapak agak demam ya. Terus sama batuk-batuk bersin ya. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan penyakit biasa gitu ya. Insya Allah hari ini setelah ini Zoom meeting, Bapak akan ke klinik ya. Mau di rapid antigen begitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan sakitnya sakit biasa. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita mulai ya, kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi ya, nih Bapak akan ngasih materi, mungkin tidak banyak ya, sebagai pengantar. Ya. Untuk hari ini materinya kita lanjutkan ya pada bab berikutnya ya, tentang kemagnetan ya. Tentang apa? Kemagnetan. Nanti kalian waktunya akan diberikan buku paket ya. Sekarang mungkin sudah ada belum buku paket yang semester 2? Kalian sudah memberi? Belum ada ya? Belum ada ya. Jadi nanti ini buku paketnya seperti ini ya, ini yang semester 2. Sama dengan yang semester 1 gambarnya. Hanya bedanya di bawahnya ada semester 2 begitu ya. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan mengasih pengantar sedikit. Di semester 2 ini kalian Bapak akan lebih banyak memberikan materi sama dengan semester yang kemarin ya, menggunakan Google Classroom ya. Jadi materi tugas nanti akan diberikan melalui Google Classroom ya. Alhamdulillah untuk semester sekarang ada kabar gembira ya buat kalian. Jadi pemerintah pusat ya di Jakarta itu sudah membuat akun untuk semua siswa ya. Siswa SD, SMP dan SMA, akun belajar ya. Jadi kalian sudah dibuatkan akun belajar berikut dengan passwordnya ya. Hanya belum bisa dibagikan hari ini, masih ada di TU di operator ya. Jadi nanti Classroom kalau sudah ada akunnya yang baru ya, belakangnya belajar.id ya. Jadi nanti smp.belajar.id gitu ya. Menggunakan Gmail juga ya. Jadi nanti kalian kalau sudah dapat akun barunya nanti
silakan bergabung di Classroom dengan menggunakan akun baru. Ya. Akun ini unlimited ya, tidak berbatas. Kalau akun yang biasa kan cuman ada 15 GB ya, 15 GB, jadi berbatas. Nah, untuk akun yang disediakan oleh pemerintah ini unlimited ya. Kemudian akun ini juga tidak hanya buat siswa ya, tapi buat guru juga. Jadi kemungkinan semua pelajaran akan menggunakan Google Classroom. Ya. Nah, nanti Google Classroom-nya ini satu kelas, misalkan kelas 9A gitu ya. Jadi nanti 11 guru masuk di kelas tersebut. Ya. Jadi kelas 9A, semua pelajaran, semua guru ya, ada 11 pelajaran ya. PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan seterusnya, ada di Google Classroom tersebut, 9A. Ya. 9B juga sama, nanti ada satu classroom yang di situ ada semua pelajaran, ya, ada semua pelajaran. Jadi kalau yang sebelumnya terpisah, misalkan Bapak ada classroom kelas 9A IPA gitu ya. Dulu misalkan ada classroom Matematika 9A gitu ya. Nah, sekarang jadi satu, ya. Jadi satu Google Classroom untuk semua pelajaran, semua guru. Bahkan kemungkinan juga ada kepala sekolah di sana ya, di kelas tersebut. Jadi ada kemungkinan semua guru sekarang menggunakan Classroom karena memang sudah disuruh ya, sudah diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan agar pembelajaran semester sekarang menggunakan Classroom, begitu ya. Kemudian untuk penilaiannya ya, kalau biasanya Bapak menggunakan Google Formulir gitu ya, kalian isi di Google Formulir ya. Insya Allah juga nanti Bapak akan gunakan masih Google Formulir. Insya Allah juga Bapak akan ada tambahan lagi aplikasi baru ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, Quizizz ya. Ada yang pernah dengar aplikasi Quizizz ya? Aplikasi Quizizz ini aplikasi untuk penilaian ya. Nanti Bapak akan berikan soal-soal melalui aplikasi Quizizz ya. Ada yang pernah dengar aplikasi Quizizz atau pernah pakai aplikasi Quizizz? Gila, pernah pakai? Nur, Galang, Eriz? Ya, nanti aplikasi ini mirip-mirip lah dengan aplikasi Google Formulir ya. Jadi nanti soal sebagian Bapak akan dari sana biar lebih variatif, biar kalian tidak terlalu bosan lah ya. Bahkan juga insya Allah ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, Bapak juga akan gunakan aplikasi namanya TTS online ya. TTS ini apa? Teka-teki silang ya. Teka-teki silang secara online. Jadi soalnya dalam bentuk teka-teki silang ya. Bapak akan buatkan TTS-nya melalui online. Nanti Bapak akan kirimkan linknya, kalian kerjakan soalnya melalui TTS online ya. Nanti ada benernya, ketahuan bener berapa, salah berapa, ada nilainya. Gitu ya. Itu tambahan-tambahan untuk pertemuan di semester 2. Intinya kita harus melakukan perbaikan ya. Harus ada perubahan. Dari para guru berusaha melakukan perubahan ya. Kalian juga sebagai siswa juga harus melakukan perubahan ya. Kemudian berikutnya Bapak ingin sampaikan lagi sebelum ke materi ya. Tolong kalian meskipun belajar di rumah ya, jangan sampai seharian megang HP terus ya. Bahkan ada yang begadang sampai jam 12 malam ya. Ada yang begadang sampai subuh begitu ya. Ada nggak di kelas 9A, 9B yang main game online ya sampai 12 malam atau sampai subuh ya? Ada nggak? Kalau ada tolong jangan ya. Itu bahaya nanti buat ya, buat jiwa kalian ya, buat masa depan kalian ya. Kalau kecanduan main game online ya, atau nauzubillah misalkan sampai lihat-lihat video-video yang porno gitu ya, atau gambar-gambar yang porno ya, itu nanti bisa merusak mental kalian dan juga bisa merusak masa depan kalian ya. Dalam penggunaan handphone dibatasi ya. Gitu. Penggunaan media sosial, bahasa-bahasanya tolong juga diperhatikan ya.
jangan menggunakan bahasa-bahasa binatang ya, kayak di kebun binatang ya. Ya, jadi tolong bahasa-bahasa pergaulannya diperhatikan, gitu ya. Karena Bapak sudah dengar masukan nih, beberapa masukan nih dari orang tua ya. Jadi ada siswanya, ada anaknya gitu ya, yang sampai kecanduan game online ya, sampai jam 12 malam, bahkan sampai subuh begitu ya. Jadi tolong gunakan handphone ya sebijak mungkin ya. Jangan kecanduan handphone ya. Jangan sampai kecanduan game online ataupun situs-situs yang negatif-negatif lainnya. Situs kekerasan ya, situs tadi pornografi ya. Tolong jangan sampai kalian ke sana. Kalau sekali aja udah terjebak, khawatir nanti keterusan ya, kecanduan. Bagaimana Pak yang sudah terlanjur ya, segera berhenti ya. Segera bertaubat, berhenti ya. Minta ampun sama Allah ya. Kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Ya, itu sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan sih kelas 9A, 9B ya, baik-baik semua ya. Soleh-solehah semua ya. Amin. Ya. Kan dari namanya juga udah ada Nur Solehah. Nah, itu mudah-mudahan jadi anak solehah ya. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Eris, ada pertanyaan Eris? Barangkali ada pertanyaan. Oh, ya. Baik. Kirain Eris dari tadi kayak mau bertanya gitu. Enggak ya? Oke. Baik, kalau tidak pertanyaan ya, Bapak akan ngasih materi. Materinya menggunakan PowerPoint ya. Bapak akan screen share ya. Nanti coba tolong kalian perhatikan, ada nggak di layar kalian? Ya, mudah-mudahan ada di layar kalian. Coba perhatikan, ada nggak di layar kalian? Judulnya kemagnetan. Sudah ada belum? Halo, sudah ada belum? Materi masih belum? Kalau sudah ada, belum ada ya? Gimana? Sudah ada belum? Belum. Masih belum ya? Udah ada. Udah. Sudah ada, Pak. Pak. Udah ada. Sudah ada ya? Baik. Ada, Pak. Oke ya. Jadi Bapak akan menggunakan PowerPoint ya untuk menjelaskan materi hari ini. Tolong yang masih belum di mute, tolong di mute ya. Tolong di mute biar tidak berisik begitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya silakan di di unmute lagi begitu ya. Kita mulai ya. Jadi materi hari ini kita tentang apa judulnya? Kemagnetan ya. Baik. Nanti kalau waktunya sudah habis ya, Bapak akan share lagi link yang baru ya. Karena kalau pakai Google, pakai Zoom meeting ini, kalau yang gratisan terbatas ya, hanya 40 menit ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba habis waktunya, Bapak akan bikin link yang baru. Sudah tampil belum? Oh ya. Halo, sudah tampil belum yang? Sudah ya? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Baik, Bapak akan mulai ya. Nah, ini dia. Lebih jelas nggak? Ya. Ada gambar aki-aki nggak? Ada. Iya. Ada, Pak. Ya, ada gambar aki-aki ya. Itu kira-kira apa yang kalian pikirkan nih kalau ada gambar ini? Itu ada sendok, Magnet. ada magnet ya. Iya. Kenapa bisa nempel itu ya? Sendoknya, garpunya? Iya. Karena kenapa kira-kira bisa nempel nih sendok garpunya? Ada magnetnya gitu ya, Riz ya? Iya. Baik, kita akan pelajari berikut ya. Ini sebagai pengantar ya.
Baik, kita akan berikutnya. Next ya. Nah, ini dia ya. Jadi dulu waktu SD kalian pernah belajar magnet ya, Bapak yakin lah. Pernah nggak belajar magnet waktu SD? Pernah ya? Oke, jadi Pernah. pernah. Maaf ya. Magnet ini kalau ditanya apa sih arti magnet, ya jawabannya apa kira-kira? Benda yang dapat apa? Dapat menarik ya benda lain begitu ya, betul ya? Oke, itu definisi magnet ya. Apakah semua benda bisa menarik benda yang lain? Atau apakah semua magnet bisa menarik semua benda kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Dia bisa nggak semua benda, semua magnet bisa menarik benda lain? Tidak. Tidak. Ya. Tidak, Pak. Enggak. Contohnya apa? Misalkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya Kayu. kayu, iya. Kertas. Kertas ya. Kertas. Ya. Kayu, kertas. Oke, ya. Yang bukan logam. Logam. Kalau yang logam Logam. kayak bisa nggak ditarik magnet? Bisa. Logam bisa. Bisa, Pak. Bisa. Baik. Nah, ini kita akan pelajari ya. Jadi magnet ini ada sejarahnya ya, ada sejarah magnet, ada jenis-jenis magnet, teori kematian bumi sama medan magnet ya. Baik, kita teruskan dulu ya. Nah, ini dia ya, sejarahnya ya. Lebih dari berapa nih, 2000 tahun yang lalu ya. Orang Yunani yang hidup di Magnesia ya. Konon ini ya, suatu daerah di Asia kecil menemukan batu yang istimewa ya. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam ya. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya sebagai magnetit gitu ya. Dari ciri-ciri yang ditemukan selanjutnya benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam disebut magnet ya. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas ya dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200 ya. Ini sedikit sejarah tentang magnet gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, magnet ya. Magnet didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda lain gitu ya. Oke, ini definisi magnet ya. Ini mah dari sejak SD ya, kalian sudah pernah ya definisi ini ya. Oke. Kemudian satu kutub magnet. Ada berapa kutub magnet? Ya ada dua ya. Apa namanya? Kutub utara sama kutub Selatan. Bedanya adalah ini dia ya. Kutub utara adalah kutub magnet yang menghadap ke utara. Ya, ketika magnet dapat bergerak bebas ya. Kutub selatan berarti kutub magnet yang menghadap ke selatan ya. N ini utara ya. Bahasa apa nih? Inggris ya. Bahasa Inggrisnya utara apa? N apa? Bahasa Inggrisnya utara apa? North ya, betul. Ini S ini selatan. Bahasa Inggrisnya apa? Selatan. S. Hah? Apa kira-kira S? Bahasa Inggris selatan apa? Ya itu Pak, S selatan gitu ya. Bukan ya. S itu south ya. South. Ya. South ya. Jadi north sama south. Artinya selatan. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah ini dia. Sifat kutub magnet. Ini SD juga pernah ya. Kalau kutub yang tidak senama ya, atau tidak sama, maka dia akan tarik menarik gitu ya. Kalau kutub yang tolak menolak, dia akan kalau kutub yang senama dia akan tolak ya. Menolak. Iya. Ini sudah paham lah semua ya, insyaallah. Berikutnya, nah ini dia ya. Ini dia ya. Wah, gitu ya, akan berdekat ya. Ini padahal magnet yang ini digantung ya. Tapi ketika didekatkan maka dia akan saling tarik menarik.
Oke, berikutnya. Bagaimana kalau kutub yang tidak senama, kalau yang sejenis ya, dia akan tolak? Nolak ya. Dulu waktu SD pernah nggak percobaan ini? Pernah nggak SD percobaan ini? Nggak Halo? pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. SD belum pernah ya? Iya. Pernah megang magnet nggak di SD? Pernah. Pernah ya? Oke, pernah ya. Oke. Kalau di SMP Camaka nih, insya Allah banyak ya magnet ya. Ada di lab IPA ya insya Allah. Baik, kita teruskan ya. Oke. Kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Tadi sudah ya. Nah, ini dia. Ini gambar apa nih? Gambar magnet ya. Kira-kira maksudnya gambar ini apa? Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai daya tarik paling besar. Jadi ya, bagian magnet yang mempunyai daya tarik paling besar di mana? Di kutub atau di tengah-tengah? Kutub. Kutub. YouTube. Iya. Tuh. Jadi ini hasil percobaan ya. Ini waktunya 10 menit lagi ya. Nanti kalau habis Bapak akan ini ya. Ya. Jadi di kutub paling besar ya dibanding di tengah. Oke. Bahan magnetik ya, tadi kita sudah singgung di awal ya. Ada benda yang sifat kemagnetannya dapat dibedakan jadi dua. Ada benda magnet, ada benda non magnet. Jadi kalau benda kayak besi, baja, ini disebutnya benda magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau tadi kertas, kayu, plastik ya, itu disebutnya benda non magnetik. Ya. Jadi, kalau ada soal ya harus. Nah, berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibagi 3 macam. Nah, nih ya. Ada benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Ada benda paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi lemah. Jadi kalau paramagnetik ini bisa ditarik oleh magnet tapi dia lemah gitu. Contohnya apa? Aluminium ya, platina. Ada juga benda yang ditolak oleh magnet, tidak bisa ditarik oleh magnet, itu emas, seng, garam dapur ya. Saya dan garam dapur. Iya, kayu ya, kertas tadi ya. Ingat ya, ada ferro, ada para, sama ada dia ya. Kalau ferro kuat, kalau para lemah, kalau dia ditolak gitu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara membuat magnet? Nah, yang pertama dengan cara menggosok ya. Ini dia caranya. Ulangi ya, yang pertama dulu ya. Nah, ini ya. Ulangi dulu ya. Oke. Ini yang pertama dengan cara menggosok ya. Menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada gosok baja. Maka besi dan magnet akan bersifat magnetik. Menggosokkannya searah atau bolak-balik. Kira-kira menggosoknya searah atau bolak-balik? Menggosok Searah. Searah. Ya, tidak boleh bolak-balik ya, tapi searah ya. Tadi gambarnya. Nah, yang kedua adalah dengan cara menggunakan arus listrik ya. Caranya ini tengah-tengah besi ya. Ini tengah-tengah besi dililitkan kawat ya. Jadi kumparan inti besi dihubungkan dengan sumber arus. Nah, ini sebutnya kumparan. Iya. Besi dililitkan kawat, kemudian dihubungkan dengan baterai. Ya. Setelah itu kita tes ya. Bawahnya misalkan kita tes apa nih? Peniti ya. Bukan peniti, klip ya. Klip dari bahan besi ya. Jadi kita dekatkan, nanti dia akan menjadi magnet. Ini besinya tengah-tengah bukan magnet ya, besi biasa ya. Jadi besi biasa dililitkan kumparan, dihubungkan dengan batu baterai. Nanti dia akan menjadi magnet. Ya. Sifatnya sementara atau abadi ini, magnet ini? Coba tanya. Sementara. Sifatnya sementara. Sementara, Pak. Oke ya. Berikutnya yang ketiga, induksi ya. Induksi itu bila besi dan baja didekatkan. Ya, ingat hanya didekatkan, tidak menyentuh ya. Hanya didekatkan, tidak menyentuh ya. Jadi didekatkan pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Ya. Nah, prosesnya disebut induksi. Gambarnya nggak ada, biasanya ada gambarnya nih ya.
Ini ada gambarnya ya. Jadi, nah ini dia ya. Nah ini dia. Jadi ini magnet, ini besi ya, ini besi biasa nih ya. Oke. Jadi dia tidak boleh menyentuh ya. Nah, ketika didekatkan oleh magnet, ini besi biasa, maka nanti paku-paku kecil ini akan nempel. Ya, namanya Induksi. Ingat ya, kalau induksi hanya didekatkan ya dengan magnet. Oke, ya. Jelas ya? Nah, ini dia. Oke. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Nah, ini ya. Satu, pemanasan, dipanaskan ya. Dipanaskan itu berarti misalkan pakai api lilin ya. Panaskan, nanti dia hilang. Kedua, dipukul-pukul ya. Pakai palu ya, dipukul-pukul ya. Tiga, digosok bolak-balik. Nah, gosok bolak-balik, bolak-balik. Ya. Maka tadi membuat magnet yang digosok tidak boleh bolak-balik, harus searah. Searah. Ya. Yang keempat, penyimpanannya yang salah. Jadi kalau menyimpan magnet, kutubnya harus berbeda ya. Jadi kalau kutub utara didekatkan kutub selatan. Jadi kalau nyimpannya utara dengan utara, nanti dia akan cepat hilang. Jadi kalau menyimpan magnet, kalau ada dua magnet ya disimpan, utara dekatkan dengan selatan, selatan dekatkan dengan utara. Itu cara menyimpan. Benar ya. Oke ya, kita lihat tayangannya kalau ada tayangannya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada tayangannya ya. Baik, sekarang jenis-jenis magnet ya. Ada dua ya, jenisnya alam buatan. Ini magnet alam ya, batu ya. Ini batu. Ini magnet buatan. Ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi dua macam. Ada magnet sementara sama magnet tetap. Ya. Yang tadi yang ada 3 cara itu ya, induksi, menggosok, sama mengalirkan arus listrik, itu adalah sementara ya. Tadi elektromagnetik ini adalah mengalirkan dengan arus listrik. Ini menggunakan magnet dengan mengalirkan arus listrik. Elektro artinya listrik ya. Yang kedua, magnet tetap. Ini magnet yang tidak mudah hilang ya. Yang tidak mudah hilang ya. Contohnya adalah magnet yang dibuat dari baja. Jadi kalau magnetnya dibuat dari baja, butuh waktu yang lama, prosesnya juga lama, maka dia tidak mudah hilang. Disebutnya magnet tetap ya. Ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi menjadi 4 macam ya. Nah, ada magnet batak, Magnet batak, jarum, magnet jarum, magnet ladam, magnet silin. Ladam ini kayak bentuk ini ya, tapal kuda ya. Iya, tapal kuda ya. Yang warna merah ini kutub apa warna merah? Kutub utara. Utara, betul ya. Yang warna biru kutub Selatan. selatan ya. North sama South ya. Berikutnya, nah ini teori kemarin bumi ya. Jadi kutub utara itu kan ada di atas ya, kutub utara bumi ya. Sedangkan kutub utara kutub selatan bumi ada di bawah ya. Sama dengan magnet jarum kompas, utaranya ke atas, ininya buminya selatannya ke bawah ya. Nah, bumi kita ini sebetulnya ada magnet ya. Magnet yang besar. Cuman utaranya di bawah, utara magnet bumi. Ini ya. Utara magnet di bawah. Sedangkan arah selatan magnet bumi di atas. Gitu ya. Di atas. Jadi kebalikannya ya. Nah, ini sebenarnya teori kemagnetan bumi. Artinya bumi itu sebagai magnet. Ya. Bumi sebagai magnet. Jadi bumi ini magnet besar ya. Hanya kutub utara magnet bumi dia di bawah ya. Sedangkan kutub selatan magnet bumi dia di atas. Gitu ya. Berbeda dengan magnet jarum kompas ya. Kalau jarum kompas utaranya di atas, selatannya di bawah. Ya. Jadi kalau utara magnet jarum kompas di atas, selatannya di bawah. Gitu ya. Kemudian berikutnya nah ini ya, ada yang disebut dengan
sudut deklinasi, ya. Ada yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, sekarang deklinasi dulu ya. Yaitu sudut penyimpangan manajemen kompas dari arah utara yang sebenarnya, ya. Jadi dia tidak persis ke arah utara ya, ada penyimpangan sedikit. Nah, ini sebutnya deklinasi. Ya. Nah, ya. Ini deklinasi ya, namanya deklinasi ya. Oke. Ini yang positif, ini yang negatif, ya. Berikutnya ada yang disebut dengan inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk manajemen kompas dengan garis horizontal, ya. Dengan garis horizontal, ya. Ini kalau ini garis horizontal, ini inklinasi, ya. Oke. Ya. Nah, ini dia. Ini yang positif, ini yang negatif, gitu ya. Medan magnet. Karena di sekitar magnet ya, medan magnet. Oke, ya. Nah, ini dia medan magnet ya, gambarnya ya. Dari utara keluarnya masuk ke selatan. Polanya seperti ini ya, polanya. Ini Bapak percepat ya. Oke, ini juga. Ya, ini gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambar pola-polanya.